Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Waraqat yang ditulis oleh Syekh Imriti rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu usul fikih atau ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Kita buka halaman 8 dan ini adalah video yang ke-18. Kita berada di segmen definisi ilmu fikih. Ada baitnya, wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal fiqhu, dan adapun ilmu fikih yaitu ilmu kulli hukmin, suatu pengetahuan tentang setiap ketetapan hukum syar'iyin yang bangsa syara'. Jadi fikih itu adalah areanya ilmu syariat. Ja'a, yang datang, apa, hukmun syar'i, ijtihadan, halnya dalam bentuk ijtihad. Hanya saja area fikih itu adalah ijtihadi, di mana tidak masuk ke area qat'i. Duna hukmin qat'iyin, tidak masuk kepada area hukum yang sifatnya pasti. Jadi fikih itu sifatnya zonni, dari 50% sampai 99%. Seperti contoh, an-niyatu fil wudu'i wajibatun. Niat dalam wudu itu hukumnya wajib. Al-Fatihatu fardun fis salat. Membaca surat Al-Fatihah itu adalah fardu atau rukun ketika salat. Ini masuk area ijtihad karena hukum fardu tersebut hanya berada di mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab yang lain menyatakan niat itu adalah sunnah. Adapun hukum yang bersifatnya qat'i seperti halnya nas, as-salatu wajibatun, az-zakatu wajibatun, misalnya, kemudian Shaumu Ramadhana wajibun, puasa Ramadan itu wajib, itu tidak termasuk area ijtihad karena ma'luman minad dini bid darurah. Orang awam dan orang khos itu sudah sepakat tahu tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ibadah haji, dan larangan pun sudah ada, ma'luman minad dini bid darurah. Sudah jelas dalam hal beragama, mencuri itu haram, berzina itu haram, menyekutukan Tuhan itu juga haram. Kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah oleh engkau, annal fikha, sesungguhnya ilmu fikih, alladhi fikih huwa, yang adapun alladhi yaitu al-juz'u tsani, bagian yang kedua, minal juz'aini, halnya tetap dari dua bagian, al-madhkuraini, yang telah diceritakan keduanya. Jadi ada lafaz usul dan ada lafaz fikih. Setelah kemarin lafaz usul dijelaskan definisinya, fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal far'u ma ala siwahu yanbani. Sekarang kita ke segmen yang kedua yaitu fikih, usul dan fikih. Jadi al-juz'u tsani, bagian yang kedua, yaitu lahu, yaitu tetap bagi fikih, makna lughawi, adapun makna secara lughah. Wa huwa, dan adapun makna lughawi yaitu al-fahmu, kadar-kadar faham. Definisi fikih terbagi dua, secara lughah dan istilah. Secara lughah artinya mutlaqul fahmi, kadar-kadar faham. Bisa dikatakan faqihtu kalamaka, faqihtu, aku memahami, kalamaka, kepada ucapanmu. Ketika kita memahami bahwasanya
atas lebih tinggi daripada bawah, itu pemahaman seperti itu secara lughah dinyatakan sebagai fikih. Wastilahi, dan ada makna istilahi, ay walahu ma'nan istilahi. Yang kedua adalah makna secara mustalah alaih, di mana fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu dalam agama. Wahwa, dan adapun makna istilahi yaitu in syi'ta, apabila engkau berkehendak, kulta maka berkatalah engkau, kama fi jam'il jawami, seperti yang tertulis dalam kitab Jam'ul Jawami karya Imam As-Suyuti. Apa yang diucapkan? Al-ilmu bil ahkami syar'iyah, kepada lafaz al-ilmu bil ahkami syar'iyah. Kalau misalnya fikih secara istilah, engkau boleh menyatakan seperti halnya keterangan dalam kitab Jam'ul Jawami, definisinya adalah al-ahkam atau al-ilmu bil ahkami syar'iyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Al-ilmu yaitu sebuah pengetahuan bil ahkami syar'iyati, tentang beberapa hukum syara' al-amaliyati, yang bersifat ritual ya atau praktek, al-muktasabu yang diambil min adillatiha dari beberapa dalilnya ahkam syar'iyah at-tafsiliyati yang bersifat rinci. Kemudian fikih adalah ilmu tentang hukum syara', artinya ritual ibadah sehari-hari, tentang wudu, tentang mensucikan najis, tentang tayamum, dan seterusnya. Nanti dalil-dalilnya pun bersifat tafsil, karena fikih itu adalah furu'iyah. Jadi tafsiliyah dalilnya juga, karena dalil yang bersifat usul itu ada dalam kitab kajiannya usul fikih. Wa in syi'ta, dan ada opsi kedua, wa in syi'ta, dan jika engkau berkehendak, kulta maka berkata engkau, wa huwa akhsar. Wa huwa, dan adapun al-qaulu tsani, yakni di sini kulta yang kedua, yaitu akhsaru, lebih ahsar ya. Akhsaru lebih ringkas. Ini la'ala suab pakainya ha ya. Ahsar, tidak ada kha di sini. Ahsar, jadi hasar lebih ringkas, kama fil asli, seperti keterangan dalam kitab asalnya yaitu kitab Waraqat. Ini ada nazum Waraqat. Kitab Waraqat ditulis oleh Syekh atau Al-Imam Haramain rahimahullah. Ma'rifatul ahkami, kepada lafaz ma'rifatul ahkam. Ini maqulul qaul dari kulta yang kedua. Definisi ilmu fikih ada dalam di kitab Jam'ul Jawami dan ada kitab Waraqat. Definisi daripada fikih dalam kitab Waraqat, dalam ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad, mengetahui beberapa hukum syara' yang istinbatnya, pengambilannya, jalannya adalah ijtihad. Jadi ada ranah ijtihad dalam ilmu fikih. Wahada, dan adapun ini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, yaitu makna qauli Nazim, makna dari ucapannya Nazim, yakni Syekh Imriti, ilmu kulli hukmin syar'iyyin, tegasnya lafaz ilmu kulli hukmin syar'iyyin, sebuah ilmu tentang hukum syara'. Ay tasdikun, tegasnya tasdik, artinya menerima ketetapan, bijami'il ahkam, dengan seluruh hukum-hukumnya. Jadi fikih adalah ketika kita memahami bahwasanya niat jika dikaitkan dengan wudu itu timbul hukum wajib, itulah namanya tasdik bijami'il ahkam. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil ilmi bil jami', dengan ilmu, bil jami'i dengan keseluruhan ya. Jadi al-ilmu bijami'il ahkam, apakah seorang mujtahid itu harus faham sampai jami'il ahkam, keseluruhan hukumnya, atau tidak?
Di sini dijelaskan wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil ilmi dengan mengetahui seluruh hukum, ya, bil jami'i tegasnya dengan keseluruhannya, yaitu at-tahayyu, bersiap-siap, artinya selalu siap, lahu kepada itu, jami'il ahkam. Wawa, dan adapun tahayyu yaitu ayakuna, bahwasanya ada, indahu, yaitu di sisinya si man atau mujtahid, apa malakatun, semacam insting atau naluri atau skill, yaqtadiru, yang mampu siapa mujtahid, biha dengan itu, yaqtadiru, yang mampu siapa mujtahid, biha dengan itu malakat, ala tahsilit tasdik, untuk menghasilkan suatu tasdik, ya, artinya ketetapan hukum, bi ayyi hukmin, dengan mana saja hukum, aroda, yang bermaksud siapa mujtahid. Jadi di sini maksud daripada jami'il ahkam, keseluruhan hukum itu enggak mesti semuanya, ya. Yang penting ada malakat atau ketetapan di mana skill khusus dia bisa menetapkan suatu hukum. Karena furu'iyah ini jumlahnya banyak sekali, ya. Dalam setiap lini kehidupan selalu ada masalah yang terkait dengan ilmu fikih. Jadi wa in lam yakun hasilan bil fa'li, walaupun tidak hasil secara faktanya, secara praknya waktu itu. Jadi ada di sini bi malakah, bil quwah. Seperti halnya kita melihat seorang Cristiano Ronaldo, kenapa dia disebut pemain terbaik? Ya karena apapun kompetisinya dia selalu mencetak gol dan bisa menjadi pemain terbaik. Jadi itu malakat, ya. Ada turnamen liga, ada turnamen cup misalnya. Itu semuanya, baik itu turnamen negara, dia selalu menjadi yang terbaik. Itu namanya malakat. Meskipun pada kenyataannya dia mengalami kekalahan. Yang jelas di situ ada malakat. Fala yaridu, maka kesimpulannya tidak datang iskal, artinya bisa difahami apa qaulu Malikin, ucapannya Imam Malik. Min akabiril mujtahidin, dari tokoh pembesarnya para mujtahid, fi sittin wa thalasina, di antara 36 apanya mas'alatan mas'alah, min arba'ina, dari 40 apanya mas'alatan mas'alah, su'ila, yang ditanya siapa Imam Malik, anha, daripada itu arba'in, la adri, ya, aku tidak faham. Pada lafaz la adri aku tidak tahu. Jadi ini tidak menafikan skillnya Imam Malik, jadi min akabiril mujtahid, yang menyatakan beliau ada 40 masalah, ternyata 36-nya ini tidak tahu. Jadi yang tahu hanya 4, beberapa persen saja. Apakah itu menafikan posisi Imam Malik sebagai mujtahid? Ternyata tidak, karena kata kuncinya adalah malakat. Jadi wa in lam yakun hasilan bil fa'li, meskipun pada saat itu belum siap. Kenapa? Lihusul tilkal malakati, karena hasilnya itu kemampuan, indahu, di sisi Imam Malik, bihaitsu law am'ana, dengan sekiranya memfokuskan siapa Imam Malik an-nazra, kepada penelitian, artinya berfikir serius, hasola, maka hasil, lahu, bagi Imam Malik, apa at-tasdiku, mengambil kesimpulan, biha, dengan itu, arba'ina mas'alah. Seandainya Imam Malik mau fokus, artinya serius menjawab 40 masalah ini, tentu hasola lahu tasdik biha, artinya bisa dengan mudah, ya, memenangkan atau menjawab seluruh pertanyaan ini. Jadi tidak mesti semua mujtahid itu menjawab semua pertanyaan. Yang jelas setiap masalah yang datang itu bisa diselesaikan. Titik. Fal hukmu bima'na nisbati tamah. Fal hukmu, maka adapun hukum, yaitu bima'na nisbati, dengan makna ikatan, at-tamati, yang sempurna. Kemudian apa yang dimaksud dengan kata hukum? Hukum itu artinya ikatan antara A dan B, dan disimpulkan menjadi subut, ya. Misalnya antara antara sholat tarawih dan sunnah,
nisbat antara sholat tarawih dan sunnah adalah sunnah ya. Sholat tarawih dan sunnah yaitu subut. Jadi al-hukmu bimakna nisbatit tamah. Hukum itu dengan makna meyakini suatu hukum telah ditetapkan kepada sesuatu. Wahya dan adapun nisbatut tamah yaitu subutu amrin, tetapnya sesuatu li akhara kepada sesuatu yang lain, ijaban dalam hal positif atau salaban atau negatifnya. Kita ambil contoh. Pulpen ini bentuknya lurus. Ketika kita menyatakan bahwa pulpen ini bentuknya lurus, berarti dia subutu amrin, menetapkan lurus bentuknya li akhara kepada pulpen. Itu dinamakan hukum. Menghukumi lurus ya, ditetapkan kepada pulpen. Au salaban itu ijab. Au salaban atau dari segi negatifnya. Pulpen ini bengkok. Ternyata ini lurus. Berarti itu salab, negatif. Wal ilmu dan adapun ilmu, wal ilmu biha min haitsu innaha waqi'atun aw laysat biwaqi'atin. Wal ilmu, dan setelah subut, wal ilmu kemudian ditetapkan sebagai suatu produk keilmuan ya, produk ilmiah. Biha dengan itu nisbat. Min haitsu innaha dari sisi sesungguhnya itu nisbat, yaitu waqi'atun terjadi aw laysat biwaqi'atin. Ini jadi mubtada ya. Wal ilmu dan adapun mengetahui biha dengan nisbat, ini khobarnya yaitu huwa tasdiknya. Wal ilmu dan adapun mengetahui biha dengan itu nisbat, min haitsu innaha dari sisi sesungguhnya itu nisbat, yaitu waqi'atun terjadi aw laysat biwaqi'atin, aw laysat atau bukan apa nisbat yaitu biwaqi'atin yang terjadi, yaitu huwa adapun ilmu yaitu at-tasdiku, tasdik. Jadi ketika sesuatu sudah subut, artinya sudah memiliki ketetapan hukum, kemudian diambillah sebagai suatu produk keilmuan, maka itu dinamakan tasdik. Baik itu terjadi maupun tidak terjadi. Ya. Misalnya, pulpen ini lurus, kita ambil ketetapan itu iya, artinya waqi'atun. Itu adalah tasdik. Kemudian pulpen ini bengkok. Dan ternyata laysat biwaqi'atin, tidak terjadi. Kemudian kita resmikan menjadi sebuah klaim. Maka itu adalah namanya tasdik. Wa bi ghairiha yuqalu lahu tasawwur. Wa bi ghairiha ay wal ilmu bi ghairiha, dan adapun menjadikan suatu produk keilmuan, produk ilmiah, bi ghairiha dengan selain nisbat, yaitu yuqalu diucapkan lahu kepada ghairiha apa tasawwurun, tasawwur. Karena tasawwur itu kaitannya dalam mufrad ya, bukan nisbat. Jadi idraku mufradin tasawwurun ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim. Kalau kita faham satu persatu, pulpen adalah alat penulis. Kemudian di sini lurus. Lurus adalah suatu yang tidak bengkok misalnya ya. Ditarik titik A dan titik B dalam keadaan vertikal misalnya. Maka itu dikatakannya tasawur. Seperti kita contoh ya dalam ilmu mantik, Zaidun qaimun. Zaid secara tasawur adalah nama orang. Qaimun berdiri, secara pengertiannya adalah posisi ketika kaki tegak lurus ya, dan lawan dari kata duduk, itu namanya qaim. Ketika qaim ditetapkan kepada Zaid, itu dinamakan tasdik. Zaid sedang berdiri. Adapun makna satu persatu daripada Zaid dan qaim itu dinamakan tasawur. Jadi tasdik itu adalah kepada nisbat, sedangkan tasawur itu kepada mufradnya.